Kabut merah di Gunung Salak. Jangan buka jendela. Wiper bergerak cepat di kaca depan, tetapi tidak mampu mengusir hujan yang semakin deras. Dewi menggenggam kemudi dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap tajam jalan berliku di depan jalan kecil di lereng Gunung Salak yang tidak ada di peta Google Maps. Aku bilang seharusnya lewat tol saja, gumam Dewi. Suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan dan bunyi ban di aspal basah. Di sampingnya, Rina mengunyah permen karet dengan santai. Tol itu lebih jauh, Di. Jalan gunung ini lebih seru, seperti petualangan. Ia memutar volume radio lebih keras, tetapi yang terdengar hanya suara desi statik diselingi lagu lawas yang terputus-putus. Dewi menghela napas. Layar GPS di dashboard sekarang hanya menampilkan sinyal hilang, dengan panah biru terpaku di tengah kehampaan. Perasaan tidak enak merayap di tulang belakangnya. Rin, aku rasa ada yang tidak beres. Jalan ini tidak ada di peta. Dan tiba-tiba, dari luar, kabut putih pekat menyelimuti mobil mereka. Bukan kabut biasa ini terlalu putih, seperti asap yang hidup, meliuk-liuk di sekitar bodi mobil. Dewi merinding, seketika menginjak rem. Wah, kabutnya tebal banget. Rina malah bersemangat membuka jendela dan mengulurkan tangan keluar. Seperti kapas. Tutup jendelanya, teriak Dewi, suaranya lebih keras dari yang ia rencanakan. Maksudku, kabut ini tidak normal. Di tengah sunyi yang mencekam, mereka mendengar sesuatu suara bisikan-bisikan dari dalam kabut. Seperti banyak orang berbicara dari kejauhan, tetapi tidak jelas. Kita putar balik saja, kata Rina, wajahnya mulai pucat. Dewi memasukkan gigi mundur, tetapi tiba-tiba. Apa itu? Rina menjerit. Di depan mobil, di tengah sorot lampu, berdiri seorang gadis kecil berbaju jas hujan merah, wajahnya pucat, rambut hitamnya basah melekat di pipi. Matanya kosong, hitam pekat tanpa putih. Mungkin dia tersesat, kata Dewi, mencoba tenang. Tunggu, kenapa ada anak kecil sendirian di sini? Rina menarik lengan Dewi. Sebelum sempat berpikir, gadis kecil itu menghilang, seakan ditelan kabut. Dia, kemana? Suara Dewi bergetar. Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat buruk. Rina menggenggam gagang pintu. Kita harus pergi dari sini sekarang. Mobil meluncur lagi. Tetapi tiba-tiba, krek! Mereka menabrak sesuatu di belakang, tetapi ketika menengok, tidak ada apa-apa di jalan. Kita harus terus bergerak. Rina hampir menangis. Ketika Dewi akan menginjak gas, suara kecil terdengar dari kursi belakang. Kalian tersesat. Mereka berteriak, menoleh ke belakang. Gadis kecil itu sekarang duduk di kursi belakang. Air menetes dari rambutnya, membentuk genangan di jok. Jalan ini suka memakan orang, bisiknya. Dia sudah memakan ibu. Sekarang dia lapar lagi. Kau, siapa? Tanya Dewi. Jantungnya berdegup kencang. Namaku Siti, jawab gadis itu, tiba-tiba suaranya lembut. Aku dan ibu terjebak di sini. Jalan ini bukan untuk yang masih hidup. Dewi teringat berita 5 tahun lalu sebuah mobil hilang di Gunung Salak, penumpangnya tidak pernah ditemukan. Kau, hantu? Rina menggigil. Siti mengangguk. Tapi aku akan membantu kalian. Lihat bunga merah di pinggir jalan? Ikuti itu. Cepat. Sebelum gelap. Tiba-tiba, suhu di dalam mobil turun drastis. Embun beku muncul di kaca. Mereka datang. Siti terlihat panik. Pergi sekarang. Dewi menginjak gas, mengikuti bunga-bunga merah yang muncul di tepi jalan. Di kaca spion, bayangan-bayangan manusia bergerak di kabut, beberapa cacat, beberapa tanpa wajah. Jangan menengok, teriak Siti sebelum menghilang. Mobil melaju kencang, kabut semakin tebal. Tiba-tiba, sosorgeh, cakar panjang menggores pintu mobil. Di kanan, Rina menjerit. Wajah perempuan setengah membusuk menempel di jendela. Dewi membanting setir, hampir kehilangan kendali. Lalu, cahaya. Mobil mereka menerobos kabut, kembali ke jalan utama. Matahari terbenam, langit jingga. Semua normal. Di kursi belakang, hanya tersisa satu bunga merah dan genangan air asin seperti air mata. Bagian 2, misteri bunga merah. Ini bukan bunga biasa, kata Profesor Hasan dari Laboratorium Biologi UI, memeriksa bunga merah yang dibawa Dewi.
Strukturnya mirip kembang sepatu, tetapi mengandung pigmen yang tidak dikenal. Dan ini tidak layu. Rina memasang video dari dashcam. Di rekaman, kabut putih dan bayangan Siti terlihat samar. Tetapi ketika gadis itu muncul di kursi belakang, layar penuh gangguan hanya siluet transparan yang terlihat. Kita tidak gila, bisik Dewi. Mereka menemukan lebih banyak keanehan. Jalan itu tidak ada di peta manapun, tetapi koran tua tahun 1980 menyebut proyek jalan wisata Gunung Salak yang tidak pernah selesai. Setiap 5 tahun ada laporan orang hilang di area itu selalu terakhir terlihat berjalan masuk ke kabut. Semua korban memiliki satu kesamaan, bunga merah di baju atau tas mereka. Kita harus bicara dengan wartawan yang meliput kasus Siti, kata Dewi. Bapak Toha, wartawan senior yang kini pensiun, awalnya enggan bicara. Tetapi ketika Dewi menunjukkan bunga itu, wajahnya berubah pucat. Kalian masuk ke jalan itu dan keluar hidup-hidup. Dia membuka lemari rahasia, mengeluarkan foto-foto lama. Di salah satu gambar, terlihat simbol aneh di batu 3 lingkaran konsentris dengan garis seperti pintu. Simbol kuno, bisiknya. Pintu antara dunia kita dan dunianya mereka. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Pergi sekarang, teriaknya, mendorong mereka keluar. Saat mereka melaju pergi, pria berbaju hitam berdiri di lorong, memegang sesuatu yang merah. Bunga. Malam itu, rumah Bapak Toha terbakar. Bagian 3. Ritual penjaga gerbang. Pesan aneh masuk ke ponsel Dewi. Jangan panggil polisi. Bawa bunganya ke toko jam tua. Atau Rina mati. Di toko jam tua yang angker, mereka menemukan kelompok misterius bernama penjaga gerbang. Beberapa ingin menutup jalan selamanya. Beberapa ingin membukanya untuk kekuatan gelap. Siti muncul lagi, memperingatkan. Mereka akan pakai kalian untuk buka pintu, tapi aku dan ibu akan bantu. Di tengah ritual, Dewi dan Rina berhasil menggagalkan upaya pembukaan gerbang. Saat fajar, kabut menghilang. 2 minggu kemudian, 17 kerangka ditemukan di jalan tua Gunung Salak termasuk Siti dan ibunya. Di pemakaman, 2 bunga merah jatuh dari langit, mendarat di nisan. Dan di saku Dewi, secari kertas muncul. Terima kasih. Gerbang tertutup. Sampai 50 tahun lagi. Selesai. Unsur Indonesia dalam cerita. Lokasi. Gunung Salak, terkenal dengan misteri dan kasus hilangnya pesawat. Nama karakter. Dewi, Rina, Siti, Bapak Toha. Elemen mistik. Kabut putih mirip legenda lembah kabut di Jawa. Bunga merah. Terinspirasi dari kembang sepatu. Sering dikaitkan dengan dunia roh. Penjaga gerbang mirip konsep orang pintar yang menjaga tempat keramat. Semoga cerita horor bergaya Indonesia ini sesuai dengan yang kamu inginkan. Jika mau lebih menyeramkan atau ada elemen lain yang ingin dimasukkan, bisa kasih tahu ya.